Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi wa sahabati Rasulillah ajmain. Suma ila hadrati al-muallif Mawaidul Usfuriyah Syekh Muhammad bin Abi Bakrin Al-Mastur bi Usfuri wa nafa'ana bi ulumihim wa usulihim wa furu'ihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis ar-rabi'u asyara, hadis yang ke-14. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Qala, beliau telah berkata, iltaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'a Jibril, bersama dengan malaikat Jibril alaihi salam. Faqala, kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, hal ala ummati hisabun, wahai malaikat Jibril, apakah atas umatku ada hisab? Faqala, kemudian menjawab malaikat Jibril, na'am, alaihim hisabun, benar, atas umatmu ya Rasulullah hisabun, terdapat hisab. Ghaira Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu, kecuali untuk sahabatmu yakni Abu Bakar radhiyallahu an. Laisa alaihi hisabun, pada Abu Bakar tidak ada hisab. Yuqalu lahu, maka dikatakan baginya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, udkhulil jannata, masuklah engkau ke dalam surga. Qala, maka menjawab Abu Bakar, la adkhulul jannata hatta yadkhula ma'i man ahabbani fid darid dunya. Aku enggak mau masuk surga sebelum bersama orang-orang yang mencintaiku di alam dunia. Ini hadis singkat tapi maknanya dalam. Ketika Anas bin Malik kemudian bertemu dengan baginda Rasul, dan baginda Rasul sedang bersama malaikat Jibril. Rasul nanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apakah umatku ada hisabnya? Ada. Jadi umatnya Nabi ini dulu ntar mau masuk surga dihisab dulu. Masuk yaumul hisab, dihitung amal dosa banyakan mana, ditimbang di yaumul mizan antara dosa kita sama pahala kita beratan mana. Kalau masih ada dosanya maka dibersihin dulu. Memang umatnya Rasul semuanya masuk surga, tapi masuk surganya kalau udah bersih. Kecuali siapa? Kecuali Abu Bakar. Abu Bakar mah nggak dihisab, dari awal udah masuk. Bahkan Abu Bakar mau milih masuk surga mana. Bahkan semua pintu-pintu surga manggil Abu Bakar. Yang jadi masalah nih bukan Abu Bakar sebetulnya. Yang jadi masalah kita. Ini dipanggil nggak pintu surga? Kalau kita lewat tempat pelacuran sering dipanggilin. Kedadap tuh. Ayo bang, mampir bang. Oh gitu. Saya sering makan di 3M. Makan di 3M tuh kan suka ada yang perempuan-perempuan tuh pinggir-pinggiran toko gitu. Angetin begitu kan, diangetin. Begitu. Tapi dulu, tahu sekarang masih ada apa enggak saya enggak tahu. Dulu masih ada restoran pinggir laut namanya 3M. Saya sering makan ke situ,
ngelewatin tempat kanan kiri tuh, begitu. Sering dipanggil. Itu panggilan surga dunia, begitu. Yang jadi masalah itu kita nih. Besok kalau udah mati, dipanggil nggak sama pintu surga? Apa jangan-jangan kita nauzubillah min jalik masuk surga kita berdoa amin. Semoga kita semua masuk. Menjadi pertanyaan surganya kapan? Jangan sampai kita jadi orang yang terakhir masuk surga. Sebab ada orang yang terakhir masuk surga, mata udah pada berantakan, telinga udah pada hilang, badan udah pada gosong, habis tulang belulang pada berantakan. Ada yang di sono, ada yang jaraknya 2 kilometer tuh, saking kayak apanya begitu berarti. Pernah ngelihat korban meleduk, pabrik meleduk, itu kan dari pabriknya sampai ke pangkalan tukang ojek itu badan adanya nyampe. Itu bayangin di dunia begitu tuh. Yang kemarin pabrik apa namanya di sini nih meledak nih? Hah? Plastik ya? Pabrik plastik meledak. Itu ada yang nongkrong tukang ojek tiba-tiba kejatuhan kaki ya? Kejatuhan kaki, coba bayangin tuh. Lagi nongkrong kejatuhan kaki. Itu semalam gak makan itu. Orang gak ada makanan. Begitu. Gak makan. Begitu. Itu kabarnya meledaknya kedengeran sampai Menceng. Kabarnya begitu. Saya juga nggak tahu begitu. Tapi saya tahunya dari saudara saya ada di Pelamboyan. Itu kaget ngedenger ledakan. Ternyata ledakannya di sini. Begitu. Itu di dunia. Karena ledakan mentalnya begitu jauh. Padahal panas api di alam dunia tidak sekecil pun menyamai panasnya neraka. Maka cerita orang paling terakhir masuk surga, ketika kemudian dicari, dirapiin itu anggota-anggota badannya, ada yang ngilang. Terus kemudian kalau dicariin satu-satu kan bingung, akhirnya dipanggil tuh jasadnya. Maka keluar kemudian kayak terbang gitu. Kayak terbang kemudian nyatu kembali masuk ke dalam sumur namanya Birrul Haya. Kalau dicari satu-satu kan susah, mau berantakan banyak tulang belulang. Ketika dipanggil si Anu, maka kemudian tulang belulangnya kumpul. Begitu. Terus kemudian dicelupkan di dalam satu sumur, sungai namanya Birrul Haya. Sungai kehidupan atau sumur kehidupan. Terus kemudian muncul dalam keadaan seperti belum tercabik-cabik, belum tulang belulang seperti semula. Baru kemudian Allah giring mereka oleh malaikat ke depan pintu surga. Sampai di depan pintu surga bingung. Disuruh masuk, tempat saya yang mana ya Allah? Yang lain udah pada sibuk di tempatnya masing-masing, saya bingung tempat saya yang mana. Akhirnya kata Allah, maukah kamu dikasih tempat sebesar 2 negara? Ridho nggak kamu? Saya ridho ya Allah. Yang penting masuk ke surga, mau kayak apa juga saya ridho. Akhirnya dilipat gandakan oleh Allah jadi seperti 4 negara. Orang paling terakhir masuk surga dapat luas wilayah di surga seperti 4 negara. Kalau digambarkan dalam satu hadis, seperti negeri Iran, negeri Syam, pokoknya 4 negara kawasan itu. Segede itu orang yang paling terakhir masuk surga. Bagaimana orang yang lebih dulu masuk surga? Nah, umatnya Nabi Muhammad apakah mendapatkan hisab? Dapat hisabnya. Kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memang kelasnya luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq itu lahir pada tahun 573 Masehi. Beda dengan baginda Rasul 2 tahun. Kalau baginda Rasul itu 571 Masehi. Begitu. Beliau 573 Masehi. Nah, beliau adalah yang menggantikan baginda Rasul menjadi khalifah pertama. Gitu. Tapi semenjak menjadi khalifah, beliau orang yang nggak tenang. Kenapa nggak tenang? Ya, karena menjabat jabatan itu. Gitu. Terus apa yang menarik dari Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq ini pernah satu cerita, datang tamu, ketemu istrinya, nanya istrinya, ada makanan apa di rumah? Saya udah siapkan buat kamu doang, nggak sanggup saya kalau ngasih tamu segitu banyaknya. Akhirnya suruh keluarin semua.
ketika dimakan sama tamu-tamunya, diambil makanan itu bukan bertambah sedikit, malah bertambah banyak. Sampai kemudian Abu Bakar nanya istrinya, kamu kasih makan apa tamu-tamu saya? Istrinya kaget, kok bukan makin sedikit malah makin banyak. Kalau begitu kata Abu Bakar, ini mungkin dari setan. Akhirnya dibawa ke hadapan baginda Rasul. Di hadapan baginda Rasul, sahabat-sahabat yang lain masih pada ada kumpul bersama Rasul, ikut makan makanan yang sama dan gak habis tuh makanan. Itu keistimewaan Abu Bakar. Yang pertama. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang luar biasa sedekahnya, luar biasa. Ketika ditanya, apa yang kau sedekahkan ya Abu Bakar? Ketika Umar mensedekahkan hartanya seluruhnya, diomelin sama baginda Rasul. Jangan semuanya, separuh aja, sisakan buat keluargamu. Ketika sahabat-sahabat yang lain begitu juga sama, jangan. Tapi ketika Abu Bakar justru malah mensedekahkan semua hartanya. Ditanya sama baginda Rasul, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Apa dia jawab? Saya sisakan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku. Rumahnya jual, hartanya kagak ada, disedekahin semua. Irfan begitu, ya gajian 3 juta misalnya, sedekahin 3 juta. Kira-kira cemberutin nggak? Bukan main. Memang begitu kelasnya. Rasul sendiri tahu bagaimana kelasnya sahabatnya. Nah itu Abu Bakar, luar biasanya Abu Bakar As-Siddiq. Sampai ada satu hadis baginda Rasulullah SAW dijelaskan bahwa anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda li Jibril, kepada malaikat Jibril alaihissalam, sifli, gambarkan kepadaku hasanati Umar, bagaimana kebaikan Umar. Faqala law kanatil bi'aru midada wasajaru aklama lamma hasartuha. Gambarkan kepadaku kebaikan Umar, maka dikatakan kepada oleh malaikat Jibril, law kanatil biharu midada, kalaulah air laut jadi tintanya, wasajaru aklama, dan pohon-pohon jadi pulpennya, lamma hasartuha, habis air lautnya, habis pohonnya, belum selesai nulis kebaikan Umar. Laut segitu banyaknya air jadi tinta, habis buat nulis kebaikan Umar, nggak cukup. Kagak cukup. Kalau nulis kebaikan kita, tinta belum habis, pulpen belum rusak, udah habis berarti. Coba aja, nggak jauh-jauh hari ini kita tulis kebaikan kita dari pagi begini, ya kagak 10 acan begitu. Sementara kalau nulis kebaikan Umar, air laut jadi tintanya, segitu luasnya air laut jadi tinta, pohon-pohon jadi batang pulpen, segitu banyaknya pohon di alam dunia ini, air laut di alam dunia ini, habis air laut, batang pohonnya habis untuk jadi pulpen, kebaikan Umar belum habis ditulis. Tuh, Masya Allah. Terus faqala, kemudian Nabi berkata kembali, sifli, gambarkan kepadaku hasanati Abi Bakrin, bagaimana tentang kebaikan Abu Bakar. Faqala, maka Jibril menjawab, Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Kata malaikat Jibril, kebaikan Umar yang begitu gedenya itu cuman bagian dari kebaikan Abu Bakar. Kalimatnya min itu bukan setengah juga, tapi bagian. Jadi kalau misalnya ada bolu 1 loyang dibagi 8, per 8-nya bagian dari 1 loyang itu. Jadi kebaikan Umar baru sebagian dari kebaikan Abu Bakar. Padahal kebaikan Umar yang tadi udah kita bilang, air laut jadi tinta, pohon jadi pulpen, habis semua kebaikan Umar belum selesai ditulis, lantas itu cuma kebaikan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Coba berarti bagaimana kebaikan Abu Bakar. Itulah kenapa kemudian Abu Bakar nggak dihisap oleh Allah, nggak dihisap, bahkan pintu-pintu surga manggil-manggil sama Abu Bakar.
Coba kebayang itu. Itulah kenapa kemudian orang-orang sekelas Abu Bakar, sekelas Umar diceritakan betapa luar biasanya. Ada kisah menarik dalam kitab ini. Pada saat Anas bin Malik bersama Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi dengan badan yang berlumur darah. Ditanya sama Nabi, kenapa itu kok pada berdarah? Saya datang ke satu jalan, ngelihat anjing sedang menggonggong begitu, terus kemudian menggigit dirinya. Sama Nabi ditenangin, disuruh duduk sampai tenang. Nggak lama lagi kemudian datang lagi seorang pemuda lagi dalam kondisi yang sama, berlumuran darah gara-gara ada anjing yang gigit dia. Lantas kemudian Nabi menyuruh para sahabatnya untuk kemudian kita samperin itu anjing. Lantas sahabat pada bawa pedang, pengen ngebunuh anjing yang membuat kecelakaan pada manusia. Ketika pengen dibunuh oleh para sahabat, tiba-tiba anjing itu ngomong, "Ya Nabi, jangan bunuh saya." Kata Nabi, "Bukankah engkau yang menggigit dua pemuda ini?" "Betul, saya yang menggigit. Tapi saya diperintahkan. Saya ini anjing. Anjing itu ngerjain apa yang diperintahkan. Saya diperintahkan untuk menggigit orang-orang yang membenci Abu Bakar dan Umar." Jadi yang digigit itu ternyata orang yang pengen ngelukain Abu Bakar sama Umar. Lantas ditanya sama Nabi, "Apakah engkau begitu?" "Iya Nabi, betul. Saya bertobat kepada Allah dan Rasulnya." Jadi tuh anjing ngegigit dua orang ini karena dua orang ini pengen nyelakain Abu Bakar dan Umar. Anjing aja tahu dapat perintah dari Allah untuk menjaga Abu Bakar sama Umar. Cerita ini bukan kemudian artinya orang yang disayang oleh Allah. Orang yang disayang oleh Allah dijagain sama Allah. Gitu. Sebab Allah kalau udah cinta sama orang, Allah manggil malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemudian mengumumkan kepada penduduk langit dan penduduk bumi untuk mengatakan bahwa Allah mencintai orang ini. Siapapun orang yang membencinya, kalau Allah suka, berbeda. Tapi siapapun orang yang mencintainya, tapi kalau Allah murka, nggak ada apa-apanya. Maka yang kita cari adalah kebaikan di mata Allah. Begitu. Nah ini kenapa kemudian menjadi penting saya sampaikan di sini bahwa Abu Bakar As-Siddiq salah satu contoh dari sahabat Nabi yang kemudian karena kedekatan dengan Nabi, kecintaan kepada Nabi yang begitu dalam, luar biasa. Nah ini pengen saya sampaikan di dalam tempat ini. Saya kasih gambaran dulu. Ada satu gunung namanya Jabal Sur. Barangkali Cinggocing pernah ke sana. Jabal Sur itu gunung yang batu lah begitu. Nabi itu dalam peristiwa hijrah jalan dari Mekah ke Madinah itu 500 kiloan, 500 kilometer. Mungkin dari sini ke Semarang kali ya. Dari sini ke Semarang sekitar 500 kiloan. Jalan kaki. Ya kalau naik mobil mah enak cepet. Ini mah jalan kaki. Naik kuda, naik onta. Nah tibalah Nabi di Jabal Sur. Itu pun karena dikejar-kejar orang kaum kafir Quraisy. Oleh Abu Bakar ketika di bawah gunung, Nabi terlihat lelah. Lelahnya bukan main. Karena perjalanan jauh, dikejar-kejar pula. Tapi Abu Bakar juga bukan orang yang gak lelah, karena jalannya bareng sama Nabi. Kalau Nabi aja lelah, apalagi Abu Bakar. Tapi kecintaan Abu Bakar kepada Nabi luar biasa. Nabi digendong sama Abu Bakar. Digendong Abu Bakar karena Abu Bakar ngeliat Nabi lelah. Digendong. Ketika digendong oleh Abu Bakar, apa Abu Bakar gak capek? Bukan main capeknya. Tapi karena yang digendongnya orang dicintai, yang digendongnya adalah orang yang dihormati, digendong sama Nabi. Di jalan naik gunung, di mana gunungnya bukan jalan setapak, tapi gunungnya penuh dengan batu dan kondisinya panas. Akhirnya kemudian sampailah Abu Bakar dan Nabi
Di tengah-tengah gunung ada gua namanya. Terus kemudian sebelum dimasuk ke dalam goa, Nabi kemudian diletakkan oleh Abu Bakar di depan mulut goa. Lantas Abu Bakar masuk duluan, ngebersihin goanya. Ngebersihin goa. Setelah ngebersihin goa, bajunya dirobek. Karena di dalam goa itu ada lubang-lubang. Dirobek gamisnya Abu Bakar. Dikucel-kucel, dikumpulin, langsung menutupin lubang-lubang itu. Setelah itu kemudian Nabi masuk duluan. Terus kemudian Nabi duduk, dan Nabi lelahnya bukan main, letihnya bukan main, capeknya bukan main. Maka kemudian Abu Bakar kemudian duduk bersama Nabi. Akhirnya kemudian Nabi duduk di pahanya Abu Bakar. Tidur palanya di paha Abu Bakar. Tertidur di pahanya Abu Bakar. Jadi kepalanya Nabi ada di pahanya Abu Bakar. Jadi bantalnya palanya Abu Bakar. Apa Abu Bakar nggak capek? Waduh, habis ngegendong Nabi. Jalan sama ngegendong Nabi pula. Ngebersihin duluan. Tapi Nabi lelah, kemudian Nabi tidur di atas pahanya Abu Bakar. Abu Bakar nggak tidur. Kagak mau gerak, takutnya kalau mau gerak Nabi bangun. Terus kemudian ketika Nabi tertidur, rupanya ada satu lubang yang belum tertutup oleh gamisnya Abu Bakar As-Siddiq. Satu riwayat ada yang mengatakan kalajengking, ada yang mengatakan ular dan sebagainya. Yang jelas binatang itu binatang kecil yang berbisa, begitu. Terus kemudian menggigit kakinya Abu Bakar. Digigit kakinya Abu Bakar. Namanya digigit binatang berbisa kan beracun. Sakitnya bukan main Abu Bakar. Tapi Abu Bakar nggak mau bergerak, nggak mau teriak. Karena takut teriakannya bisa membangunkan Nabi, gerakannya bisa membangunkan Nabi yang sedang istirahat tidur. Ini kan? Saking kuatnya nahan sakit, tiba-tiba air matanya netes. Karena saking sakitnya ditahan, ia tidak berteriak, tidak kemudian bergerak, merespon dan sebagainya. Akhirnya air matanya yang bergerak. Netes, jatuhlah sampai ke Nabi. Coba kalau kita kan begitu. Ada ular, ada guru kita di depan. Yang enak kita yang maju, apa guru kita jorokin? Hah? Ya Allah. Hah? Aduh. Ada hantu. Takut banget begitu. Guru kita jalan, untuk kita tinggalin semua. Begitu. Bukan kita hadapin duluan, bukan. Masya Allah. Abu Bakar As-Siddiq, coba. Cinta sama nabinya luar biasa. Kalau kita kan kalau ditanya cinta sama Nabi, cinta banget kita sama Nabi, begitu. Selawat kagak. Nyebut nama Nabi, ya kalau nggak di malam Kemis, malam Jumat, begitu. Jadi gue selawatannya sama Allah, begitu. Bener begitu. Ya Nabi salam, sampai teriak-teriak, masih bagus, begitu. Tapi ketika nggak lagi begitu, nama Nabi kita sebut-sebut nggak? Enggak, begitu. Sengaja-ngaja kemudian lagi duduk nonton TV, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anak kita lagi tidur, kemudian kita bangun, sengaja kita ngucap di palanya Allahumma sholli ala sayyidina. Kagak ini mah. Anak kita tidur, kita bangun, bini kita bun-bunin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, kata bini kita bilang aja pengen, gak pakai selawatan lu. Oh itu. Oh itu. Jadi itu. Abu Bakar As-Siddiq kelasnya memang beda. Cinta sama nabinya beda, luar biasa. Sebab Abu Bakar As-Siddiq lindungi Nabi ketika dikejar oleh penjahat. Yang penjahat itu jumlahnya lebih banyak daripada Nabi berdua dengan Abu Bakar. Dan pemuda-pemuda tangguh semua. Pemuda-pemuda pilihan dari satu suku-suku diambil yang terbaik. Kemudian disuruh menyerang baginda Rasul untuk membunuh baginda Rasul. Nemenin Abu Bakar. Udah gitu kemudian di dalam goa digigit oleh binatang yang berbisa. Tidak bergerak dia. Karena khawatir Nabi bangun. Ini mah santri kagak. Udah tahu ustaznya lagi tidur, teriak ketawa cekikikan aja, bener begitu. Waduh, kata saya ini mah kelas Abu Bakar ini mah. Gitu.
Ini memang beda. Nah makanya kemudian Abu Bakar berada pada posisi makom yang berbeda dengan para yang lain. Itulah kenapa kemudian sahabat yang lain ketika ditunjuk Abu Bakar baik dalam golongan Ansor maupun dalam golongan Muhajirin nggak ada yang protes. Bahkan setuju sepakat ketika Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk menjadi khalifah pertama untuk menggantikan kepemimpinan agama Islam yang baru saja bangun, nggak ada yang menolak. Kalau Abu Bakar yang ditunjuk, maka kami dari golongan Ansor, kami dari golongan Muhajirin semuanya sepakat untuk menyetujui. Makanya satu-satunya khalifah yang tidak dibunuh adalah Abu Bakar, sementara Umar dibunuh dengan pedang. Utsman pun sama, Ali bin Abi Thalib pun sama, tapi beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu luar biasa. Walaupun sahabat-sahabat yang lain juga ada keistimewaannya masing-masing. Itulah kenapa kemudian Abu Bakar itu mendapat gelar As-Siddiq, karena orang yang pertama yang membenarkan peristiwa Isra wal Mi'raj. Hampir saja sebagian umat Islam yang pada saat itu baru tumbuh imannya pada keluar dari agama Islam. Karena Nabi mengatakan Nabi berangkat dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit dalam waktu 1 malam. Logika pada saat itu nggak ketemu. Mana ada orang yang berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa semalaman udah balik lagi. Sementara kita yang paling tangguh aja dengan kendaraan paling hebat itu paling kagak sebulan, 2 bulan bolak balik baru pulang. Sementara Rasul ngaku-ngaku semalaman udah pergi. Belum lagi ke Masjidil Aqsa-nya juga nggak diterima oleh akal. Ini ke langit yang pada saat itu belum gitu. Tapi kalau sekarang ada yang ngaku sholat di Masjidil Haram, orangnya di sini percaya apa kagak kira-kira itu? Alpan tuh, Ibnu, Nando gitu. Sholat di mana? Di Masjidil Haram. Gitu. Masjidil Haram. Di sudut mana? Di pintu ini begitu. Pintu apa? Pintu Abu Jahal. Begitu. Nah ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Tolong contoh Abu Bakar. Abu Bakar setia betul dengan Nabi Muhammad SAW. Kita nih kalau ngaku cinta sama Nabi, sebab almar'u seorang itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang dicintainya. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Kalau Irfan mencintainya artis Hollywood, dia kumpulnya sama itu dia. Oh itu. Kalau si Alpan senang sama Habib, senang sama para wali, kumpulnya sama itu dia. Begitu. Iya, begitu kumpulnya, begitu. Habib mana gitu. Begitu. Habib apa Asoy gitu. Mana? Begitu. Ya tergantung. Sebab orang itu akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Abu Bakar kenapa kemudian mencintai Rasul? Maka kuburnya pun di samping baginda Rasul. Umar kurang apa cintanya sama baginda Rasul? Maka dikuburkan bersama baginda Rasul. Umar, Abu Bakar dan Nabi sahabat yang sama-sama saling mencintai. Sebab Nabi itu punya istri anaknya Abu Bakar. Nabi punya istri anaknya Umar. Tapi Nabi tidak pernah punya istri anaknya Utsman. Nabi tidak pernah punya istri anaknya Ali bin Abi Thalib. Justru Nabi anaknya dikawinkan oleh Utsman. Nabi anaknya dikawinkan oleh Ali. Tapi anaknya Umar, anaknya Abu Bakar pernah menikah bersama mertuanya, orang tuanya. Maka kemudian Nabi dikumpulkan bersama Abu Bakar dan Umar bin Khattab di satu tempat di Madinatul Munawwarah. Itu mudah-mudahan ada manfaatnya pengajian malam ini. Kita bisa mengambil kebaikan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang oleh Allah diberikan keistimewaan masuk surga tanpa hisab, bahkan lewat pintu mana aja, termasuk perempuan. Perempuan tuh punya keistimewaan. Seorang perempuan tuh bisa masuk surga lewat pintu mana aja. Syaratnya 1, sholat 5 waktu jangan ditinggal. Kalau seorang istri atau seorang perempuan sholat 5 waktunya nggak ditinggal. Yang kedua, puasa bulan Ramadan kagak ditinggal. Yang ketiga, taat sama suami. Yang keempat, menjaga
kehormatan suami, menjaga auratnya hanya untuk suaminya. 4 itu dilakuin oleh istri, maka dia bisa masuk pintu surga lewat mana aja. Luar biasa kan itu buat perempuan. Makanya saya sering sampaikan di pengajian ibu-ibu, buat perempuan syaratnya masuk surga cuma 4. Satu sholat 5 waktu jangan ditinggal. Yang kedua puasa Ramadan. Yang ketiga taat sama suaminya. Yang keempat menjaga kehormatan suaminya, menjaga auratnya hanya untuk suaminya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu doa.